Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Ibu Bunga Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Ayu Amarwangi Puspa Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait keberlanjutan dan corporate social responsibility atau CSR untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selanjutnya di sini ada definisinya. Definisi sustainable development yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga menciptakan sistem yang berkelanjutan bagi semua pihak. Selanjutnya, tujuan utama di sini yaitu menyeimbangkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, untuk contoh di sini ada program energi terbarukan, perlindungan biodiversitas, dan pengurangan kemiskinan. Baik, selanjutnya ada definisi green economy. Green economy ini disebut juga dengan sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Green economy menitik beratkan pada keberlanjutan daya efisiensi pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada tujuan utama dan contoh dari green economy. Untuk tujuan utamanya, pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan inklusi sosial. Untuk contohnya, di sini ada investasi pada teknologi ramah lingkungan, transportasi publik, dan ekonomi sirkular. Selanjutnya ada green accounting. Untuk definisinya di sini adalah sebuah sistem akuntansi yang memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Green accounting mencakup perhitungan biaya lingkungan dalam proses produksi dan operasional perusahaan untuk menciptakan transparansi terkait keberlanjutan. Selanjutnya ada tujuan utama dan contoh dari green accounting. Tujuan utama di sini yaitu mengukur biaya lingkungan dan manfaat yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Untuk contohnya, penghitungan nilai kerugian akibat deforestasi atau populasi air. Baik, untuk selanjutnya ada sustainability accounting. Definisi di sini adalah sistem akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG ke dalam laporan keuangan perusahaan. Sustainability accounting membantu perusahaan untuk meningkatkan transparansi terhadap pemangku kepentingan mengenai kinerja keberlanjutan mereka. Selanjutnya ada tujuan utama dan contoh dari sustainability accounting. Tujuan utama di sini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam isu keberlanjutan. Untuk contohnya, laporan ESG yang disertakan dalam laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan utama terminologi Sustainable Development, Green Economy, Green Accounting, dan Sustainability Accounting. Tujuan utama Sustainable Development ini pembangunan lintas generasi, sedangkan Green Economy, ekonomi rendah karbon, Green Accounting, perhitungan dampak lingkungan, dan Sustainability Accounting, transparansi keberlanjutan perusahaan. Untuk contohnya dari Sustainable Development, proyek energi terbarukan. Untuk contoh dari Green Economy, ekonomi sirkular. Untuk contoh dari Green Accounting, biaya deforestasi. Untuk Sustainability Accounting, laporan ESG.
Selanjutnya ada CSR dan Sustainable Accounting. Kesamaannya ini, keduanya bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk perbedaannya, CSR ini strategi atau kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, donasi dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, untuk Sustainability Accounting, sistem pelaporan yang mencatat aktivitas keberlanjutan perusahaan. Contohnya yaitu laporan emisi karbon, laporan inklusi gender. Baik, selanjutnya CSR di Indonesia ini memiliki pengertian yaitu tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk bentuknya pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keberdayaan masyarakat. Selanjutnya, contoh CSR 1 ini saya mengambil contoh Bank Niaga. Untuk programnya, kejar mimpi Niaga yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan generasi muda. Untuk program selanjutnya, beasiswa pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk siswa berprestasi. Untuk dampaknya, yang pertama mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yang kedua memberdayakan anak muda untuk menciptakan peluang ekonomi. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dermaga, termasuk kelompok angkutan klotok. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan transportasi air di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk mempererat hubungan perusahaan dengan komunitas setempat. Untuk dampak dari bantuan alat kesehatan dan alat musik ke Panti Jompo ini, dampaknya yaitu membantu meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui penyedia alat bantu mobilitas. Yang kedua, memberikan hiburan dan kenyamanan emosional melalui alat musik. Selanjutnya ada meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap kelompok rentan. Untuk dampak dari dukungan kepada kelompok tani atau sakajorong, dampaknya yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut, mendukung keberlanjutan sektor pertanian di daerah tambahan kecil, mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses terhadap sumber daya. Selanjutnya ada program donasi melalui program Menyapa Indonesia. Dampaknya ini membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program-program sosial, menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial di kalangan karyawan perusahaan, mendukung stabilitas sosial dan memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan komunitas. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yang pertama, konsep keberlanjutan seperti sustainable development, green economy, dan green accounting dan sustainability accounting memiliki tujuan berbeda tetapi saling mendukung. Yang kedua, CSR dan sustainability accounting adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan hal yang sama. Selanjutnya, penerapan CSR di Indonesia memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Bank Niaga dan PT Pelayaran LID Putri. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.